Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Kali ini saya akan melanjutkan kembali cerita TV series berjudul Rise by Wolves. Buat yang belum tahu, serial ini bergenre fiksi ilmiah yang ceritanya ditulis oleh Aaron Guzikowski dengan 2 episode awalnya disutradarai oleh Ridley Scott. Season 1-nya rilis di tahun 2020, dibintangi oleh Amanda Collins, Travis Fimmel, Wynton McGrath, Niamh Algar, Abu Bakar Salim, dan masih banyak lagi. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi. Dan sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Episode 2 dimulai dengan menampilkan kota Boston di tahun 2145 yang dilanda perang antara Mithraic dan ateis. Lalu ditampilkan 2 prajurit ateis yang berusaha berlindung dari serangan musuh. Mereka bernama Caleb dan Mari. Mereka adalah sepasang kekasih. Ketika menyelamatkan diri, Caleb dan Mari menemukan sebuah android pada helikopter yang jatuh. Caleb dan Mary merasa sangat beruntung karena robot itu adalah petugas medis kelas A yang memeriksa kaum Mithraic. Robot itu memiliki data-data pribadi kaum Mithraic dan mampu melakukan operasi plastik. Caleb memanfaatkan robot itu untuk mengubah wajahnya dan Mari agar bisa menyelinap ke bahtera Mithraic dan meninggalkan planet bumi. Selain menjalani operasi, Caleb dan Mari juga belajar banyak tentang agama Mithraic. 2 hari kemudian, wajah mereka benar-benar berubah. Kini Caleb menjadi Marcus dan Mari menjadi Sue. Mereka pun menuju ke kediaman Marcus dan Sue yang asli untuk membunuhnya. Ternyata pasangan suami istri itu memiliki anak dan ketika hari H menjelang keberangkatan, Caleb dan Sue menemui sang anak yang bernama Paul. Awalnya memang terasa canggung, namun itu tidak menimbulkan kecurigaan karena Paul sudah lama dirawat oleh para pendeta. Akhirnya, Caleb, Sue, dan Paul mengikuti upacara ritual. Mereka akan hibernasi selama 13 tahun selagi bahtera meninggalkan bumi yang hancur menuju ke planet baru. Kembali ke masa kini, demi keamanan, Mother mengganti matanya dengan mata android Jin. Lalu dia juga memanfaatkan prosesor Jin untuk membangkitkan Father. Mother mengaku bahwa dirinya baik-baik saja. Justru Father lah yang mengalami kerusakan karena sempat berencana menggagalkan misi. Lalu Mother menunjukkan tempat rahasia di mana dia menyimpan mata kepada Father sebagai bentuk kepercayaan. Dia tidak bisa membuang mata yang merupakan sumber kekuatannya karena suatu saat benda itu pasti akan berguna. Dan Mother berharap mereka bisa memulai kembali kehidupan yang lebih harmonis dengan saling percaya. Selain itu, Mother juga menceritakan tentang anak-anak baru yang diselamatkan dari kapal Heaven. Mereka adalah Tempest, Vita, Holly, Paul, dan Hunter. Kini anak-anak itu akan dirawat oleh Mother dan Father. Anak-anak itu dipaksa untuk melupakan tentang agama karena mereka akan membangun peradaban ateis yang damai bersama Campion. Campion sangat bahagia dengan kembalinya Father. Namun di atas itu semua, Father juga harus mengetahui tentang apa yang dilakukan Mother dengan awak kapal Heaven. Akan sangat berbahaya jika Mother tiba-tiba kehilangan kendali dan membantai semua anak-anak. Hunter juga menceritakan yang sama ketika Campion memberikan selimut ke teman-teman barunya. Hunter menjelaskan bahwa di bumi, Mother disebut dengan Necromancer yang merupakan senjata pemusnah massal. Dan kemungkinan saudara-saudara Campion bukan mati karena penyakit, tapi dibunuh oleh Mother ketika kehilangan kendali. Sebagai hadiah pertemanan mereka, Campion diberikan tikus peliharaan Paul. Campion merasa sangat bahagia, karena itu pertama kali dia melihat seekor tikus. Namun Mother mengetahui bahwa Paul melakukan itu karena terpaksa. Maka dari itu, Mother meminta Campion untuk mengembalikannya. Hari itu, Campion menjelaskan banyak hal kepada anak-anak Heaven, mulai dari tentang wilayah mereka yang ditanami tumbuhan sumber karbohidrat yang disebut karbos, itu hanya tumbuh di tempat-tempat di mana mereka dulunya menemukan tulang ular raksasa. Hunter terlihat bingung dan tidak nyaman karena dia bukan dari kaum pekerja seperti yang lainnya. Pada malam harinya, anak-anak itu diminta untuk membayangkan diri mereka sebagai organisme kecil yang mengambang di lautan. Di sini Mother menemukan sesuatu yang aneh pada diri Tempest, yang mana ternyata gadis itu sedang mengandung. Tempest menjelaskan, ketika semua orang dalam keadaan hibernasi, ada seorang pria yang melakukan tindakan bejat. Padahal pria itu sebenarnya adalah seorang Heliodramus yang kedudukannya tertinggi kedua dalam gereja. Mungkin saja sekarang dia sudah mati bersamaan dengan kapal Heaven yang menghantam Kepler 22b. Namun, rasanya Tempest masih tidak bisa menerima bagian dari pria itu yang kini ada di dalam tubuhnya.
Malam pun semakin larut, Father yang sedang berjaga tiba-tiba saja mendengar suara teriakan hewan. Mother juga mendengar suara itu dan bergegas mengambil matanya. Namun, sangat mengejutkan, mata yang disimpan sudah tidak berada di sana. Father yang mengetahui hal itu langsung menduga bahwa itu adalah ulah Campion. Ternyata dugaan tersebut benar, Father marah besar terhadap Campion. Tapi untungnya, benda itu belum dibuang, sehingga Mother pun segera berubah wujud menjadi necromancer setelah mengganti matanya. Rasa takut dan panik membuat Tempest melarikan diri dari kubah. Monster yang melihat hal itu mencoba menerkam Tempest. Beruntung Mother langsung menghancurkan makhluk itu dengan teriakan sehingga Tempest pun selamat dari maut. Mother cukup terkejut dengan kedatangan pemangsa ke wilayah mereka. Karena selama 12 tahun di sana, mereka belum pernah menemukan makhluk hidup selain tumbuhan. Sementara itu di tempat lain, Marcus menghangatkan diri di dekat lubang besar. Ketika dia tertidur, 2 ekor monster pun mendatanginya. Namun monster-monster itu tidak memangsa Marcus, melainkan hanya mendorongnya ke dalam lubang. Lalu tak lama kemudian, para manusia pun datang menyelamatkan Marcus. Siapakah mereka? Apakah ada manusia yang selamat dari kapal Heaven? Terima kasih atas antusiasmenya teman-teman. Itulah yang menjadi alasan saya melanjutkan serial ini. Meskipun sebenarnya episode 1 terkena CR atau S merah. Ya sudahlah, tidak saya hapus. Tapi di video kali ini mungkin agak sedikit ada perubahan-perubahan yang harus disesuaikan. Saya harap teman-teman bisa mengerti. Dan ini juga alasan mengapa saya tidak merekap 2 atau 3 episode sekaligus. Tapi ya saya juga tidak bisa memastikan, tergantung sikon lah ya. Semoga episode 2 ini aman. Jadi next saya bisa rekap episode 3, 4, dan 5 sekaligus supaya bisa lebih panjang. Mohon maaf jika saya lama melanjutkan episode 2-nya karena saya harus fokus di channel utama yaitu Teguh Gusto. Sekian dulu episode 2-nya teman-teman. Jangan lupa untuk dukung juga channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!